إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد رب العالمين. Hadratul muhtaramin jamaah salat Jumat Masjid An-Nur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 26 September 2025 Masehi, bertepatan pada tanggal 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih suatu hidayah iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas Jumat kita pada hari Jumat yang mulia ini. Kemudian salawat dan terima salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita keribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan uswatun hasanah yang mengajak kita untuk terus meningkatkan daripada keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita selalu kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita agar kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, lewat mimbar yang mulia ini hati juga tidak bosan-bosannya kembali mengingatkan, mari kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti imtisalu awamir wa ijtinaba nawahi sirra wa alanya zahiran wa batina. Kita mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi daripada segala yang dilarangnya, baik dalam keadaan suasana sunyi maupun keadaan suasana ramai, dalam zahir dan batin. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, sebagaimana yang dipercayakan oleh Persatuan Muballigh Kota Batam, tema khutbah kita yakni zakat, infak, sedekah membuat hidup berkah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat pantas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memahami dan menyadari indahnya berbagi. Sebagai salah satu dari 5 rukun Islam, zakat memiliki kandungan yang sangat penting. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban semata, tetapi juga memiliki banyak manfaat imbasnya yang dirasakan secara langsung, baik oleh individu yang menunaikan zakatnya maupun massa. Zakat adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mewajibkan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Seorang hamba yang konsisten menunaikan kewajiban zakat telah berhasil membuktikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan mendapatkan pahala besar yang Allah janjikan kepada mereka yang ikhlas membayar zakat. Manusia yang sadar akan khilaf dan salahnya akan menjadi ibadah zakat sebagai sebab dihapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 103, "Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jamaah Jumat Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain sebagai ketaatan, zakat memiliki dampak besar dalam meningkatkan kualitas diri dan memperbaiki akhlak mulia seorang hamba. Kita tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta berawal dari ketiadaan menjadi ada.
Dalam bahasa Yunani disebut dengan Kratos eb nihilo. Alam semesta ini penuh dengan keteraturan. Di balik itu semuanya ada pencipta yang maha kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 131. Hadirin sidang jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang yang berada di tanah lapang. Tiba-tiba ia mendengar suara dari atas awan. Sirami kebun si fulan dengan air. Awan itu pun menuju kebun yang dimaksud, lalu menuangkan airnya di sebidang tanah kering. Dengan segera saluran air di kebun itu penuh berisi air. Orang itu pun mengikuti aliran air hingga akhirnya bertemu dengan seseorang yang berdiri di kebunnya, sedang memindahkan air dengan skop. Ia bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" Orang ini menjawab, ia menyebut nama ia dari awan. Orang di kebun itu balik bertanya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau bertanya tentang namaku?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku tadi mendengar suara dari awan yang membawa air ini berseru, 'Sirami kebun si fulan dengan air.' Dia menyebut namamu. Apa gerangan yang engkau perbuat dengan kebun ini?" Orang itu menjawab, "Adapun tentang kebun ini, aku memperhatikan hasil panennya, sepertiganya aku sedekahkan, sepertiganya lagi aku makan bersama keluargaku, dan sisanya aku gunakan untuk bercocok tanam kembali." Berkah daripada apa ia keluarkan, baik daripada zakat, sedekah, infak, menjadi berkah. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan berkah kepada orang yang suka berbagi. Allah telah menjanjikan bahwa siapa yang suka memberi akan diberi. Siapa yang suka bersedekah akan ditambahkan. Siapa yang suka membantu akan selalu dibantu. Siapa yang suka menolong akan ditolong. Maka dari itu, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Apa yang dimaksud dengan tidak mengurangi harta? Bukankah secara nominal harta seseorang akan berkurang ketika kita keluarkan? Kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infaknya. Harta sebenarnya tidak akan berkurang. Karena itu sebenarnya harta kita di akhirat nanti. Itulah harta kita. Para ulama menjelaskan ada 3 makna yang berkaitan dengan hal ini. Apa yang kita keluarkan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan hidup. Tidak ada yang suka mengeluarkan zakatnya. Sadar dia ini zakat. Ada hak fakir miskin, harus saya keluarkan. Dia mengeluarkan daripada sedekah, ada hak untuk anak yatim piatu. Dia mengeluarkan infak, ada untuk pembangunan masjid. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah melipat gandakan pahala yang kita berikan, pahala 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi berlipat-lipat. Maka ikhlaskan hati kita apa yang kita punya agar berberkah. Yang terakhir, yang ketiga adalah Allah akan menggantikan dengan ganti yang sepadan di dunia, bahkan lebih baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhluqu wa huwa khairur rasikin. Dan barang apa saja yang kita nafkahkan, maka Allah akan menggantikan. Dialah yang memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Al-Quran surah As-Sabah ayat 39. Hadirin sini jamaah Jumat yang berbahagia, mungkin demikianlah khutbah singkat yang hati dapat sampaikan. Kesimpulannya adalah yakin dan yakinlah apa yang kita berikan, baik itu berupa zakat, sedekah, infak, akan kembali kepada kita, akan berkah.
harta yang kita miliki, keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, istri kita menjadi istri yang soleha, anak-anak menjadi anak yang soleha, semuanya menjadi berkah dan berkah. Maka dari itu jangan kita takut miskin, karena kita suka berbagi. Bahkan Allah memberikan kita kekayaan di akhirat nanti lebih daripada kekayaan di dunia ini ketika kita diberikan kekayaan di dunia ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatus sami'il alim. Aku li qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hamdan syakirin hamdan la hamdan yuwafiqu wa yukafi'u. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan mab'uutsun rahmatan lil alamin al khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qarakallahu ta'ala mubiran wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu anhur rasyid Abi Bakar wa Umar Utsman wa ali wa sahabati wa tabi'in wal ulama wa insyaallah ta'ala bi rahmati wa karamati minal amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wa hurrimna dunya minal iman wa anshurna yaumal qiyamah iman wal jannata darus salam al iman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azab yaumil mahsyar warjana tamal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa jazakumullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kum